Kita kan belajar begini, saudara. Saya percaya dalam hidup kita sebagai anak-anak Papa di surga, apa saja yang kita kerjakan, pasti kita tuh punya kerinduan, itu berusaha sedapat mungkin seperti apa yang tertulis di Alkitab. Betul tidak? Ya, saya ulangi lagi. Saya percaya semua kita pasti punya kerinduan itu. Apa saja yang kita buat, sebisa-bisanya lah kita itu terus mendekati ke arah Alkitab itu. Jawab iya atau tidak. Betapa celakanya dan betapa bodohnya kita kalau kita ngerjakan sesuatu, walaupun itu kelihatan hebat, ternyata papa kita nggak nyuruh, dan itu nggak ada di Alkitab. Nggak lucu bukan? Masih ingat apa yang Tuhan Yesus pernah katakan di Matius 7? Aku menyembuhkan orang demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku buat mujizat demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Masih ingat Tuhan Yesus ngomong apa? Enyalah engkau karena aku tidak mengenal. Saudara, kita harus takut dengan ayat itu. Bukankah menyembuhkan orang itu ada di Alkitab? Bukankah mengusir setan ada di Alkitab? Bukankah bernubuat ada di Alkitab? Yang sudah ada di Alkitab saja, dan waktu kita lakukan itu pun masih ditolak. Apalagi yang nggak ditulis di Alkitab. Ngerti nggak konsep ini, saudara? Kenapa nggak mengenal yang Papa inginkan dalam kehidupan kita? Kan aktivitas kita, bukan kegiatan kita. Maka itu Kristen itu bukan agama. Karena kalau agama itu menekankan ritualnya, aktivitasnya. Itu yang dinilai. Tapi kalau Papa kita tidak. Papa kita itu dia rindu kita mengenal dia dulu. Tahu isi hatinya, tahu yang dia inginkan. Baru kita kerjakan. Maaf, jangan saudara terkejut kalau saya katakan ini. Bisa berani mengatakan. Sayang kita nggak ada waktu untuk diskusi itu. Walaupun besok Sabtu tetap ada kerjaan. Mau laundry, mau vacuum, mau apa lagi. Karena mboknya pulang lebaran belum balik sekarang. Okay. Saudara, 70% ternyata gereja buat yang orang Kristen lakukan itu ternyata nggak ada di Alkitab. Kaget bukan? Jelas nggak bisa dibuka semua saat ini. Tapi ini yang kita harus ingat. Oke, saya ajak saudara mikir sedikit. Walaupun tidak semua saudara pernah meneliti, ya, sampai begitu jelimet bahasa Jawanya, tapi paling tidak kita pernah baca sepintas. Jawab pertanyaan saya. Berapa persen kegiatan Tuhan Yesus itu di dalam bait suci? Selama di 4 Injil itu. Sedikit atau banyak? Ayo cepat jawab. Bukan sedikit. Sedikit. Nah itu bahasa Jawanya betul itu. Sekali. Sedikit sekali, saudara. Bahkan saya pernah hitung nggak sampai 1%. Kaget bukan? Ayo kita baca nanti itu kalau di rumah. Nggak ada 1% dari semua yang dia buat itu di dalam bait suci. Atau dalam gereja lah. Tapi kita lihat kita sekarang. Jungkir balik kita semuanya di dalam kebaktian itu. 99, sekian persen yang Tuhan Yesus lakukan itu di luar sistem keagamaan. Katakan amin, gak usah takut. Karena buat Tuhan Yesus, orang, manusia, itu jauh lebih penting daripada apapun juga. Katakan lagi sekali amin. Orang, buat dia itu orang. Sebelum saya lupa, tadi saya baru nonton satu DVD lagi. Saya pernah dengar nama Batuan Louis Giglio? Tolong yang belum nonton, dengar itu. Ini yang kedua saya belajar. Yang pertama itu bacanya pas itu indescribable. Dannya susah sekali. Nah, itu saya itu nonton sampai berkali-kali. Kenapa? Hanya mau nulis angkanya itu loh. Yang triliun, kuadriliun. Wah ya sudahlah. Yang belum nonton itu bagus sekali. Tadi ini saya ke toko buku bersama keluarga Permadi, bersama Lani. Ada satu buku lagi. How Great is Our God. Saya itu belum pernah mendengar khotbah, mendengar pengajaran yang secara sains sampai bisa buat nangis. Kecuali Louis Giglio yang buat saya bisa nangis. Tadi saya nangis lagi. Gak bisa membayangkan. Siapa sudah dengar khotbahnya dia? How Great is Our God. Agus, 1, 2, 3. Yang lain. Mumpung lagi sale di Family Christian Bookstore cuma $5 ini lagi sale, saya besok akan beli 20, saudara. Saya bilang pada Permadi itu kalau buat nginjil gampang sekali. Sudah, nggak usah ngomong, kasih ini suruh nonton, akan terbuka nanti. Nah waktu saya dengar itu tadi How Great is Our God, saya cuma mikir satu, apa sih yang saya kerjakan selama ini kalau begitu? Ayo kita lihat orang
Bagaimana kasih Papa kepada mereka? Maka seluruh kegiatan kita sampai anak-anak kita. Saya lihat di situ banyak anak-anak. Ajari anak-anak kita dari kecil, saudara. Itu punya hati kepada orang lain. Saya sering ngajar di banyak keluarga. Saudara, ajari anak-anak saudara nyelengi, atau kata nyelengi ya, bahasa Jawa, untuk misi. Kita bersyukur gereja di Amerika begitu banyak, misinya ke Meksiko, ke Peru, daerah-daerah itu. Ayo ke sana. Nah, kalau mereka bisa nabung dari uang kecil mereka, lalu kita tunjukkan kemana. Ada compassion, saudara, bisa. Ada apa itu lagi World Vision, ada banyak yang bisa kita pakai. Nah, dari situ kalau dari kecil anak-anak kita biasakan untuk bisa mengasihi orang lain. Percayalah, mati kita orang tua besok akan merem betul. Setengah merem karena mikir anak jadi apa nanti anak ini. Ngerti kata itu? Tadi ini saya baru urusan satu keluarga, nggak di sini, di kota lain. Mereka ini kan rumahnya sudah bagus. Ya namanya perempuan wajar lah. Pengen rumah bisa lebih bagus lagi. Nah itu mau dibongkar. Nah biaya yang bongkar sampai bangun jadi lagi seperti ini tuh kira-kira $350,000. Nah terus saya tuh ngomong gitu. Sayang rumah ini masih bagus, dirobohkan, dibuang, terus jadi baru lagi. Kenapa? Saya bilang anakmu itu 2. Kenapa nggak mikir 350 itu belikan lagi rumah 1? Dia mana cukup? Ya kan untuk down paymentnya kan cukup, nyicil sedikit. Oh lain konsepnya. Ini orang Amerika, orang Indonesia sih mikir gitu. Orang Amerika, pokoknya anak lu sudah urusan dia. Kamu itu Indonesia tahu nggak? Saya bilang begitu. Tetap harus mikir anak itu bagaimana. Kami aja nggak punya anak, kami itu mikir anak itu luar biasa. Nah ini konsep yang ada. Ajari anak-anak itu untuk bisa berterima kasih pada orang tua. Supaya mereka ingat juga bagaimana mereka bisa buat atas orang lain. Saya nggak nyangka juga kalau keluarga ini nggak berpikir tentang itu. Biar kalau sudah lulus ya biar. Kami pergi sendiri, biar mereka cari sendiri. Saya bilang, kamu itu Indonesia. Saya bilang begitu. Saudara, mari kembali kita lihat konsep Alkitab. Apa yang kita bisa? Karena dia bingung. Oke, kira gini. Udahlah, gini aja kamu berdoa. Karena dia itu sudah 3 bulan di doa kok nggak dapat jawaban Tuhan. Boleh bongkar atau tidak? Nah saya bilang bagaimana Tuhan mau jawab? Karena kamu sudah punya jawaban, ingin bongkar Ustaz, kau tanya lagi. Nah kalau mau jawab doanya gini, Tuhan aku punya uang 350,000. Untuk apa? Nah kalau itu baru Tuhan jawab. Saya bilang. Jadi jangan saudara coba-coba tanya Papa kalau sudah punya jawaban. Gak akan dijawab. Mau puasa 40 hari kali 10 jadi mati tadi itu. Untuk cari jawaban Tuhan gak akan dijawab. Karena motivasinya sudah punya jawaban sendiri. Nah Papa kita gak akan jawab itu. Oke, jadi kembali lagi. Mari kita lihat apa saja yang Yesus buat. Itu selalu tujuannya itu untuk orang. Ayo kita buka firman ini. Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Nah mulai hari ini semua konsep kita. Apa saja yang kita buat. Biar kita lari kepada orang. Saudara kerja dari bangun pagi. Untuk apa? Ya, harus untuk orang. Selalu Matius 14 mulai ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu. Nah ini kata penting. Berita apa? Saudara boleh baca nanti ayat 1 sampai ayat 12. Berita saudara yang dia kasih, yaitu Yohanes Pembaptis mati hari itu. Dipancung kepalanya oleh Herodes. Dia mendengar berita itu. Menyingkirlah ia dari situ. Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayo kita melihat. 3 kata ini kita keluarkan dulu. Mengasingkan diri, menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Kira-kira kalau manusia biasa melakukan 3 hal ini, kira-kira orang itu kenapa? Ya cepat jawab. Stres, betul. Apalagi? Ayo cepat menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Kenapa kira-kira? Takut. Apalagi? Ayo. Cepat jangan lama-lama. Saudara makanan sudah dingin nanti di belakang itu. Mengamankan diri. Ayo. Apalagi yang lain? Cepat. Ayo. Apa? Cari profesi. Betul. Apalagi? Nah saudara, Yesus Tuhan kita tergoncang jiwanya. Karena dia mendengar berita yang dia kaget sekali. Bayangkan ini Tuhan Yesus. Apalagi kita. Mendengar berita, mendengar kabar. Aduh yang bagaimana begitu. Dia sendiri mau mengasingkan diri. Tapi lihat ayat 14. Ketika Yesus mendarat. Ia melihat. Ada berapa banyak? Orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saya selalu menjadikan Matius 14 ayat 14 ini
menjadi ukuran.